Pemandu bakat dari Liverpool kembali memantau kehebatan Marcelino Ferdinand yang tampil menggila bersama timnas Indonesia U22 di SEA Games di Kamboja. Malaysia makin ketar-ketir berat. Timnas Indonesia mendapatkan fasilitas kelas atas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memantau Cyrus Margono, penjaga gawang untuk timnas Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemandu bakat dari Liverpool terus memantau perkembangan dari Marcelino Ferdinand di ajang SEA Games 2023. Ya, pemandu bakat dari Liverpool memuji kehebatan Marcelino Ferdinand yang tampil menggila bersama timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Dalam laporan itu, mereka menyebutkan Marcelino Ferdinand merupakan talenta muda timnas Indonesia di masa mendatang. Untuk diketahui, Marcelino Ferdinand saat ini dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia U22 yang mentas di SEA Games 2023. Pemain andalan KMSK DNC di Liga Belgia itu juga sempat membela timnas Indonesia senior meski usianya masih 18 tahun saja alias masih bocil. Sampai saat ini ia sudah membukukan 12 caps dan 2 gol bersama timnas Indonesia senior. Catatan itulah yang membuat pemandu bakat dari Liverpool kagum melihat permainan ex-gelandang Persebaya Surabaya tersebut. Ya, dengan 12 caps di level senior di usianya yang masih 18 tahun, Marcelino merupakan talenta muda generasi timnas Indonesia yang bisa membantu mereka mengakhiri puasa gelar selama ini. Ujar pemandu bakat dari Liverpool itu. Tidak hanya itu saja, pemandu bakat dari Liverpool turut memuji kehebatan Marcelino Ferdinand ketika membantu timnas Indonesia U23 meraih perunggu SEA Games 2021 yang terhelat tahun lalu di Vietnam. Sekedar informasi, timnas Indonesia U23 sukses melumat Malaysia dengan skor telak 4-3 via adu penalti. Setelah imbang 1-1 pada waktu normal di babak perebutan tempat ketiga. Ya, dia Marcelino membantu Indonesia meraih perunggu di SEA Games edisi tahun lalu di tahun 2021. Ujar pemandu bakat tersebut. Kini Marcelino Ferdinand turut masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U22. Ia ikut andil ketika skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia bersua timnas Filipina U22 di laga pertama cabang olahraga Grup A SEA Games 2023. Di laga itu timnas Indonesia U22 menang dengan skor telak 3-0. 1 dari 3 gol timnas Indonesia U22 dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-45+1. Sementara 2 gol lain tercipta di babak kedua adalah Irfan Jauhari dan Muhammad Fajar Fatur Rahman yang menggenapi pesta kemenangan timnas Indonesia U22 atas Filipina. Atas kemenangan itu, timnas Indonesia U22 makin perkasa dan bertengger di posisi kedua dengan koleksi 3 poin dari 1 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Kamboja yang sudah memainkan 2 pertandingan. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kolega akan bersua timnas Myanmar U22 di laga keduanya. Adapun pertandingan timnas Indonesia U22 versus Myanmar berlangsung di Olympic Stadium hari ini pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Malaysia ketar-ketir dan iri melihat timnas Indonesia yang mendapatkan fasilitas kelas atas. Ya, media Malaysia utusan menyindir perlakuan istimewa yang didapat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Media tersebut pun menyorot kekuatan orang dalam hal ini Simon McManamy yang ikut mengupayakan agar Garuda Muda menggunakan fasilitas kelas atas. Timnas Indonesia U22 menggunakan tempat latihan klub raksasa Liga Kamboja Visaka FC selama SEA Games 2023. Dream Visaka Training Camp di Phnom Penh diyakini merupakan salah satu fasilitas terbaik di negeri Angkor Wat. Hal itu pun menuai perhatian dari media Malaysia yang mendapatkan fasilitas kelas bawah, hanya makan ikan geprek saja. Ya, media tersebut juga menyorot keterlibatan orang dalam hal ini ex-pelatih timnas Indonesia Simon McManamy yang dalam hal ini menukangi Visaka.
Ya, skuad sepak bola Indonesia yang memulai kampanye SEA Games 2023 yang mengalahkan Filipina 3-0 Sabtu lalu mendapat manfaat dari fasilitas pelatihan VIP. Mantap. Visaka yang tampil sebagai runner-up pada 2022 kini dilatih oleh Simon McManamy, pelatih kelahiran Skotlandia yang pernah melatih timnas Indonesia pada edisi 2019 lalu, tutur media Malaysia. Skuad Garuda disebut mendapatkan perlakuan khusus akibat pengaruh McManamy yang juga menjabat sebagai direktur taktik klub Indonesia Bayangkara FC sebelum hijrah ke Kamboja untuk melatih Visaka FC mulai 31 Desember 2022. Lanjut media Malaysia itu iri. Media tersebut menyoroti hubungan manajer timnas Indonesia U22 Sumarji dengan pelatih asal Skotlandia tersebut. Sekedar informasi, Sumarji merupakan pria yang juga menjabat sebagai Cu Bayangkara FC. Sementara Simon pernah menjadi pelatih dan direktur teknik PSSI berjuluk The Guardians tersebut. Ya, tak hanya itu, manajer Indonesia Sumarji juga menjadi rekan McManamy di Bayangkara FC, sambung media Malaysia itu sambil iri. Situasi kali ini lebih menyenangkan bagi Indonesia ketimbang di pertandingan Hanoi tahun lalu ketika mereka diberikan lapangan latihan yang sangat buruk hingga viral. Peran besar Sintayong saat memantau Cirus Margono untuk timnas Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong disebut telah memantau kiper keturunan Indonesia Cirus Margono sejak beberapa bulan yang lalu. Mantan perwakilan PSSI yang mengurus pemain naturalisasi Hamdan Hamidan mengungkapkan sempat dihubungi asisten Sintayong untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Cirus Margono. Cirus Margono adalah kiper kelahiran New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001 yang membela klub Liga Yunani Panathinaikos. Darah Indonesia mengalir dalam tubuh Cirus Margono lewat ayahnya yang bernama Johan Margono, sementara ibunya Sapedeh berasal dari Iran. Hamdan mengungkapkan bahwa Margono pernah menjadi warga negara Indonesia tapi tidak punya paspor. Ya, asisten Sintayong bertanya-tanya ke saya pada beberapa bulan lalu terkait Cirus Margono, ujar Hamdan Hamidan. Intinya dia ingin mengamati Cirus Margono lebih dekat asalkan dia memiliki paspor Indonesia. Hamdan menjelaskan bahwa Cirus Margono bersama ayahnya dan duta besar Indonesia di Yunani, Bebep Junjunan, tengah memproses supaya penjaga gawang berusia 21 tahun itu bisa kembali menjadi WNI. Ya, kami memulai membahas langkah-langkah agar Cirus Margono dapat memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, ucap Hamdan. Hari ini alhamdulillah kami memulai proses untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi Cirus Margono, tutur Hamdan. Sebelumnya Cirus Margono telah mengatakan niatnya untuk membela timnas Indonesia lewat Bebep pada tahun lalu. Pemain ini berkeinginan menjadi WNI, kini bermain di klub Panathinaikos B. Posisinya adalah penjaga gawang, kata Bebep. Nama Cirus Margono mendadak tenar ketika bergabung dengan Panathinaikos pada Agustus 2021. Dia diberikan kontrak selama 3 tahun, namun diprioritaskan untuk tim B di kasta kedua Liga Yunani. Di musim ini Cirus Margono telah 4 kali bermain untuk Panathinaikos. Penjaga gawang bernomor punggung 93 seperti Marc Marquez ini kebobolan 3 kali dan mencatatkan clean sheet 2 kali. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.